Om Swastiastu. Kali ini kita kembali mempelajari materi IPA di kelas 9, Kurikulum Merdeka, yaitu materi bab 2, Sistem Koordinasi, Reproduksi, dan Homeostasis Manusia. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan terkait sistem reproduksi manusia. Sistem reproduksi manusia terbagi menjadi 4 materi atau pembahasan, yaitu sistem reproduksi pada laki-laki, sistem reproduksi wanita, siklus menstruasi dan kehamilan, dan kontrasepsi dan kesehatan reproduksi. Sebelumnya, kalian sudah mempelajari terkait sistem reproduksi laki-laki, maka kali ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait sistem reproduksi wanita. Sebelum lanjut ke materi, kembali Ibu ingatkan bahwa mempelajari sistem reproduksi itu bukanlah hal yang tabu, melainkan hal yang sangat penting untuk kalian ketahui dan bertujuan agar kalian tahu organ-organ reproduksi kalian dan kalian tahu cara menjaga kesehatan organ-organ reproduksi kalian. Nah, organ reproduksi wanita itu terbagi menjadi 2, yaitu organ luar dan organ dalam. Organ luar terdiri dari vulva yang merupakan celah terluar dari organ reproduksi wanita dan merupakan muara dari saluran urin dan saluran reproduksi. Berbeda dengan laki-laki, yang saluran urin dan saluran spermanya itu adalah satu, maka pada wanita, saluran urin dan saluran reproduksi itu berbeda. Berikutnya adalah labia atau labium, yang merupakan sepasang bibir yang terdiri dari bibir kiri dan bibir kanan yang nantinya akan membatasi vulva. Berikutnya organ dalam. Organ dalam pada sistem reproduksi wanita, yang pertama adalah ovarium atau indung telur. Berfungsi untuk menghasilkan sel telur atau ovum, dan hormon reproduksi wanita yaitu hormon estrogen dan progesteron. Sel telur memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan sel sperma. Tapi, sel telur tidak memiliki kemampuan untuk bergerak sendiri seperti sel sperma. Sel telur pada wanita itu berkembang sejak seorang wanita berada dalam kandungan ibunya. Namun, baru akan matang saat wanita tersebut mengalami proses pubertas. Seorang wanita yang lahir itu masing-masing memiliki sekitar 500.000 sel telur, namun nantinya hanya sekitar 400 sel telur yang akan matang dan dilepaskan antara masa pubertas dan menopause. Proses pembentukan sel telur atau ovum itu disebut dengan oogenesis. Sedangkan pelepasan sel telur yang sudah matang dari ovarium itu dikenal dengan istilah ovulasi. Catatan penting di sini adalah jika sel telur yang sudah matang itu dibuahi oleh sel sperma, maka akan terjadi proses kehamilan. Namun, jika sel telur tidak dibuahi oleh sel sperma, maka sel telur ini akan luruh bersama luruhan dinding rahim dan terjadilah menstruasi. Jadi dapat disimpulkan, jika kehamilan itu terjadi, maka tidak akan terjadi proses menstruasi. Begitu pula sebaliknya, jika seorang wanita mengalami menstruasi, maka proses kehamilan tidak terjadi. Organ berikutnya adalah infundibulum. Infundibulum ini berada di luar dari ovarium dan berfungsi untuk menangkap sel telur yang sudah matang dan dilepaskan dari ovarium. Dari infundibulum, sel telur akan dibawa menuju ke tuba falopi atau ovidak atau saluran telur. Fungsi dari ovidak atau saluran telur ini adalah sebagai tempat terjadinya fertilisasi atau pembuahan, di mana sperma yang masuk ke saluran reproduksi wanita akan berenang menuju ke ovidak untuk membuahi sel telur. Selain itu, ovidak atau tuba falopi ini berfungsi untuk membawa sel telur menuju ke rahim. Organ berikutnya adalah rahim atau uterus, berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin. Setiap bulannya, rahim atau uterus itu akan mempersiapkan diri, menebalkan dindingnya untuk
tempat menempelnya zigot jika terjadi proses fertilisasi. Dan di rahim inilah zigot akan berkembang hingga lahirlah bayi nantinya. Jadi, proses kehamilan itu berlangsung di dalam rahim selama kurang lebih 9 bulan. Berikutnya adalah serviks atau leher rahim. Berfungsi untuk penghubung antara rahim dan vagina. Serviks ini sangat berperan dalam membantu atau mencegah perjalanan sperma. Selain itu, serviks juga sangat rentan terkena kanker atau kita sering dengar istilah kanker serviks. Jadi sangat penting kiranya seorang wanita, terutama wanita yang sudah mengalami masa pubertas, itu menjaga kesehatan sistem reproduksinya agar terhindar dari penyakit-penyakit seperti ini. Berikutnya adalah vagina. Vagina berfungsi sebagai saluran darah menstruasi dari rahim serta jalan lahir untuk bayi. Vagina memiliki elastisitas yang kuat sehingga mampu meregang saat proses kelahiran bayi itu terjadi dan nantinya kembali ke bentuk semula. Vagina tersusun atas selaput elastis yang dilapisi membran yang disebut selaput darah. Catatan penting di sini adalah selaput darah ini adalah selaput yang sangat tipis dan rentan sekali robek. Robeknya selaput darah selain disebabkan karena terjadinya hubungan seksual, juga dapat disebabkan karena aktivitas-aktivitas lainnya. Contohnya adalah seorang wanita yang jatuh dari sepeda atau terbentur sesuatu, ini dapat menyebabkan selaput darah yang dimilikinya robek. Jadi, yang ingin Ibu tegaskan di sini adalah selaput darah bukan berarti atau bukan merupakan simbolis keperawanan seseorang. Karena selaput darah yang dimiliki seseorang itu dapat robek akibat aktivitas lain selain hubungan seksual. Tapi, bagi seorang wanita yang sudah mengalami masa pubertas, sudah memasuki masa remaja dan dewasa, sangat penting untuk menjaga organ-organ reproduksinya dan menghindari kegiatan-kegiatan yang dapat beresiko untuk melubangi atau menyebabkan selaput darah ini robek. Nah, sekian pembahasan terkait organ reproduksi wanita. Berikutnya akan Ibu tampilkan beberapa soal sebagai bentuk evaluasi. Soal yang pertama, berikut ini yang termasuk organ reproduksi wanita bagian luar adalah jawabannya adalah B, vulva. Soal nomor 2, organ reproduksi wanita yang berfungsi sebagai tempat terjadinya fertilisasi adalah A. Ovarium, B. Vagina, C. Tuba fallopi, D. Rahim. Silahkan dijawab. Jawabannya adalah C. Tuba fallopi. Berikutnya, soal nomor 3. Organ reproduksi wanita yang berfungsi sebagai tempat pembentukan sel telur atau ovum adalah A. Ovarium, B. Vagina, C. Tuba fallopi, D. Rahim. Silakan dijawab. Jawabannya adalah ovarium. Soal nomor 4. Organ reproduksi wanita yang berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin saat kehamilan adalah A. Ovarium, B. Vagina, C. Tuba fallopi, D. Rahim. Silahkan dijawab. Jawabannya adalah rahim. Soal terakhir, pelepasan sel telur yang sudah matang dari ovarium disebut A. Menstruasi, B. Ovulasi, C. Menopause, D. Oogenesis.
Oke, jawabannya adalah ovulasi. Nah, sekian pembahasan kita. Semoga dari evaluasi yang Ibu berikan, kalian mendapatkan nilai yang bagus. Untuk pembahasan berikutnya, kita akan mempelajari terkait siklus menstruasi dan kehamilan. Tetap semangat belajar, dan sampai bertemu di video berikutnya.